wabarakatuh. Halo anakku semua, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran PKN yang kelima ya. Nah, alhamdulillah pembahasan sedikit demi sedikit sudah mendekati akhir. Nah, pada pembahasan kali ini Ustadz hanya akan sedikit membahas yakni terkait dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia. Ini ada urutannya mulai dari sistem sistem parlementer, kemudian sistem semi parlementer, kemudian sistem presidensial. Nah, untuk selengkapnya yuk kita simak ulasan berikut ini. Yang pertama, sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri sistem parlementer yakni adalah yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. Tiga, kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sistem parlementer ini adalah Parlemen itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam memegang kendali pemerintahan. Parlemen itu apa? Parlemen itu adalah bentuk dari Perdana Menteri. Jadi Parlemen itu bukan Presiden, tetapi adalah Perdana Menteri. Itulah yang menguasai dan memegang pemerintah. Selanjutnya ada sistem semi parlementer. Ini hampir sama dengan sistem parlementer, cuma ada sedikit berbeda. Yakni ciri-cirinya yang pertama, Menteri diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Perdana Menteri diintervensi oleh Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada Parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau sistem parlementer itu tadi adalah sistem di mana parlemen memegang kekuasaan, kalau semi ini berbeda ya. Jadi presiden yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya ada sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Jadi di sistem presidensial ini, kekuasaan eksekutif sendiri, legislatif sendiri. Jadi tidak bisa saling menjatuhkan. Eksekutif itu apa? Yakni yang menyelenggarakan undang-undang. Kalau legislatif itu adalah yang membuat undang-undang. Eksekutif itu siapa? Yakni presiden, menteri, dan jajarannya. Kalau legislatif itu adalah DPR, DPD, MPR. Nah, itu adalah legislatif. Ciri-cirinya apa di sistem presidensial? Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tiga, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, sampai saat ini sistem yang diberlakukan itu adalah sistem presidensial. Kalau parlementer itu berlaku ketika tahun, nah ini perlu kalian catat, tahun 1945 sampai 1950 ya. Itu sebelum diberlakukannya Undang-Undang RIS. Nah, pada tahun 1950 itu diberlakukan Undang-Undang RIS dan berubah menjadi sistemnya itu adalah sistem semi parlementer. Kemudian terus berlanjut. Nah, ini mulai dari sistem presidensial ini adalah mulai pada tahun 1999. Jadi parlementer tadi rentang waktunya tahun 45 sampai tahun 50. Sistem semi parlementer itu tahun 50 sampai tahun 59. Kemudian sistem presidensial itu adalah tahun 59 sampai sekarang, itu adalah sistem presidensial. Jadi itu yang perlu kalian catat. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti akan Ustadz bahas mengenai terkait dengan lembaga-lembaga negara. Jadi ada presiden, ada DPR, ada DPD, MPR, dan sebagainya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, khusus kali ini hanya sedikit saja, yakni terkait dengan sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk tugas kali ini akan Ustadz buat dalam bentuk word search. Apa itu word search? Ya, ini adalah kalau dulu di semester 2 pernah saya kasih ya tugasnya itu, yaitu ada sebuah kotak terdiri dari banyak huruf yang itu nanti kalian menemukan sebuah kata ya, terkait dengan perintah di dalam soal.
Gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Bila ada kesulitan, silahkan bisa bertanya kepada saya. Sekian saya akhiri. Bila Teguh Daya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.